Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dilimpahkan kesehatan supaya kita bisa menyimak materi yang ada dalam video ini. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai mekanisme debit kredit pada perusahaan jasa. Di mana mekanisme debit kreditnya yaitu ini. Saya tampilkan, inilah mekanisme debit kredit pada perusahaan jasa. Fungsi dari mekanisme debit kredit di sini yaitu untuk mengetahui akun itu apakah dia masuk debit atau kredit. Di sini akan saya berikan contoh cara penentuan nama akun apakah dia masuk debit atau kredit. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa akun itu tergolong ke dalam beberapa kelompok besar. Yang pertama itu adalah harta, utang, modal, praif, beban, dan pendapatan. Nah, di sini ada D, ada K, itu artinya harta bertambah pada sisi debit. Kemudian harta berkurang ini pada sisi kredit, begitupun dengan ini utang. Utang itu berkurang pada sisi debit, kemudian utang itu bertambah pada sisi kredit. Kemudian modal itu berkurang pada sisi debit dan modal bertambah pada sisi kredit. Begitupun sebaliknya praif, beban, dan pendapatan. Oke. Saya akan menjelaskan cara penentuan debit kredit pada pada akun. Contoh misalnya ada analisa transaksi. Saya ambil contoh analisa transaksi yang akan kita tentukan debit kreditnya. Misalnya tanggal 1 bulan 2 ada analisa transaksi, misalnya kas berkurang. Kemudian misalnya ada peralatan salon misalnya bertambah masing-masing sebesar misalnya 2 juta. Oke. Kemudian kita tentukan transaksi ini, kita tentukan apakah dia masuk debit atau kredit. Oke, kita mulai. Yang pertama kita mulai dari kas. Kas itu berkurang. Kasnya di analisa transaksi itu dia berkurang. Kita masukkan kas ini di mana letaknya. Kas ini termasuk kategori harta. Kenapa kas masuk kategori harta? Itu saya pernah bagikan nama-nama akun pada pertemuan awal semester. Kalian lihat akun apa saja yang masuk kategori harta. Di sini kas ini masuk kelompok harta. Makanya kita lihat artinya kas berkurang berarti harta berkurang pada sisi mana? Berarti harta ini berkurang pada sisi kredit. Ini berkurang, harta berkurang pada sisi kredit. Karena kas ini masuk kategori harta, masuk kelompok harta, makanya harta berkurang pada sisi kredit. Berarti kita tulis kas berkurang itu di sisi kredit. Oke. Kemudian peralatan salon bertambah. Ini peralatan salon. Kita lihat lagi di nama-nama akun yang pernah saya bagikan. Peralatan salon ini masuk kelompok akun. Harta masuk kelompok harta. Peralatan salon masuk kelompok harta. Peralatan salon bertambah berarti harta bertambah pada sisi debit. Berarti ini debit. Nah, berarti antara debit dan kredit itu nilainya sama 2 juta. Jadi penentuan debit kredit itu harus sama atau seimbang. Misalnya nilai di kredit itu harus sama dengan nilai yang ada di debit. Kebetulan ini nilai yang ada di kredit itu 2 juta. Kemudian nilai di debit juga itu 2 juta. Nah, itu contoh. Saya kasih lagi contoh kedua.
contoh kedua misalnya tanggal 5 bulan 2. Misalnya ada transaksi, misalnya contoh analisanya, kasnya berkurang misalnya 200.000, kemudian utangnya misalnya bertambah misalnya 300.000, kemudian misalnya peralatan salon itu bertambah misalnya 500.000. Oke. 500.000. Oke. Kita mulai tentukan debit kreditnya. Kita lihat kas itu berkurang, berarti kas ini berada di kelompok harta. Berada di sini di kelompok harta. Kemudian kas berkurang berarti harta berkurang, berarti ini harta berkurang di sisi debit. Berarti kita kasih debit di sini. Di sisi kredit, maaf. Di sisi kredit. Di sisi kredit karena kas berkurang berarti harta berkurang di sisi kredit. Berarti kita tulis di sini kredit. Kemudian kemudian utang bertambah, kita cari utang. Kemudian ini utang itu misalnya saya kasih contoh di sini utang gaji. Misalnya utang gaji, saya kasih contoh utang gaji bertambah. Utang gaji ini bertambah, kita lihat di bagian utang, apakah dia berada di debit apa kredit. Utang gaji bertambah berarti utang bertambah, berarti di sisi kredit. Kita tulis di sisi kredit karena utang gaji bertambah berarti dia di sini utang bertambah, berarti di sisi kredit. Kemudian peralatan salon bertambah. Peralatan salon ini berada di bagian harta. Untuk melihat apakah peralatan salon berada di harta itu, kalian lihat pada nama-nama akun yang pernah saya bagikan pertama kali pertemuan kita di semester 1 ini. Kalian bisa lihat bahwa peralatan salon itu berada di kelompok harta. Berarti peralatan salon bertambah, berarti harta bertambah pada sisi debit. Berarti kita tulis debit. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa penentuan debit kredit itu harus sama. Harus sama jumlahnya debit dengan kredit. Kalau misalnya jumlahnya debit 2 juta, berarti kreditnya juga 2 juta. Itu harus sama, tidak boleh berbeda. Coba kita cek di transaksi kedua ini apakah sama. Kas debit, kas itu berada di kredit. Ini juga utang di kredit, debitnya di peralatan salon berada di debit. Coba kita lihat kreditnya berapa jumlahnya. 200 ditambah 300 itu jumlahnya kredit itu sebesar 500. Sedangkan debit itu jumlahnya 500. Nah, berarti harus sama. Berarti ini sudah cocok dalam penentuan debit kreditnya. Berarti sudah cocok ini karena debit dengan kredit itu nilainya harus sama. Ini juga kredit jumlahnya 2 juta. Debit juga jumlahnya 2 juta. Saya kasih lagi satu contoh. Misalnya ada analisis misalnya tanggal 7 bulan 2 itu ada pendapatan salon bertambah, kemudian piutang salon bertambah masing-masing sebesar
misalnya 100.000. Oke. Kita tentukan debit kreditnya, kita lihat pendapatan salon. Kita lihat pendapatan salon, berarti ini di bagian ini pendapatan. Pendapatan salon itu PD sama dengan pendapatan. Pendapatan salon bertambah, berarti dia berada di mana? Pendapatan bertambah, berarti di sisi kredit. Kita tulis kredit. Kemudian piutang usaha bertambah. Piutang ini masuk kategori harta, masuk kelompok harta. Berarti piutang bertambah, berarti harta bertambah. Harta bertambah itu harta bertambah pada sisi debit. Kita tulis debit. Syarat dari penentuan debit kredit itu harus sama debit, jumlahnya debit dengan kredit. Kita lihat. Jumlahnya debit itu 100.000, jumlahnya kredit itu juga 100.000. Berarti sama, berarti sudah cocok dalam penentuan debit kreditnya. Dalam satu analisis tidak boleh, dalam menentukan mekanisme debit kreditnya itu tidak boleh, dalam satu transaksi itu tidak boleh debit semua, tidak boleh. Atau misalnya di sini kredit semua. Misalnya di sini kredit, di sini juga kredit, tidak boleh. Harus sama antara debit dengan kredit jumlahnya. Kalau debit semua berarti tidak bisa, berarti cara menganalisanya salah. Kalau misalnya debit semua, cara menganalisanya mungkin salah, atau cara penentuan debit kreditnya salah. Ada dua kemungkinan itu, apakah cara menganalisanya salah atau penentuan debit kreditnya yang salah. Oke. Sampai di sini cara penerapan mekanisme debit kredit pada perusahaan jasa. Untuk mengakhiri video saya kali ini, saya akan munculkan kata-kata bijak pada video kita kali ini adalah ini. Oke, mudah-mudahan kata-kata bijak yang biasa saya tampilkan di akhir video saya bisa untuk menginspirasi kalian untuk kehidupan yang akan datang. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.